Everything is matter. Segala sesuatu itu hanya benda. Nah, itu tadi tuh. Jadi kita tumbangkan dua aliran pikir ateis. Yang materialisme itu ateis dia. Yang idealisme ini ateis juga. Yang idealisme ini mengatakan Tuhan hanya dalam pikiran. Jadi yang berkuasa di alam semesta ini pikiran. Pertanyaannya, benarkah pikiran berkuasa? Tidak. Pikiran itu hanya menyebabkan sekedar kita tahu. Kepikiran tidak berkuasa. Itu menumbangkan orang idealisme. Kalau materialisme serba benda, benarkah Tuhan itu benda berasal dari benda lain? Tidak benar. Kenapa? Karena benda itu mempunyai ukuran yang terbatas. Apapun benda dia terbatas. Maka Allah itu bukan benda. Disebut dengan ghairul jismi, bukan materi. Jisim itu tubuh atau jismi. Tapi sekarang oleh orang barat diterjemahkannya filsafat barat itu ke dalam bahasa Arab, sehingga dia sifat-sifat Tuhan itu dibuatnya seperti manusia, pakai jisim. Aliran itu namanya aliran mujassimah. Pernah kalian dengar? Jadi aliran materialisme ini istilah lain namanya aliran mujassimah. Mujassimah. Mujassimah artinya tubuh atau benda. Burung tubuh. Jadi sudah lahir alirannya ini di Arab Saudi. Aliran Mujassimah ini. Tuhan itu benda katanya. Di mana benda ini letaknya? Di atas aras benda itu katanya. Kenapa? Ada ayat Al-Quran mengatakan Ar-Rahman alal arsistawa. Tuhan itu duduk di atas aras. Salah apa benar? Salah. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Tuhan di atas aras, tidak ada. Yang Allah alal arsi, enggak ada. Yang ada Ar-Rahman alal arsistawa. Beda enggak Ar-Rahman dengan Allah? Beda. Allah nama zat, sedangkan Ar-Rahman nama sifat. Jadi di aras itu adalah menunjukkan sifat Allah yang Maha Rahman, pengasih, dan sifatnya istaula, melindungi. Jadi kasih sayang Allah lah yang melindungi aras. Kan ada kata-kata ala di sana. Ala itu tidak selama artinya di atas. Ala. Katanya Ar-Rahman ala di atas. Enggak. Tak selamanya ala itunya di artinya di atas. Misalnya kutiba alaikumusiyam. Apakah itu artinya diwajibkan di atasmu berpuasa? Gitu. Mentang-mentang ada ala. Ala di situ artinya terhadap. Jadi diwajibkan terhadapmu atau kepadamu berpuasa. Ini terlalu letterlet. Asal ada ala di atas terus. Tidak. Ini yang umpamanya saburah. Saburah Bapak tulis. Nah, saburah ala jidari. Papan tulis di atas dinding. Apakah di atas dinding? Enggak. Di samping. Tapi dalam bahasa Arab disebut ala juga. Padahal dia di samping. Seharusnya indah. As-saburah inda jidari. Papan tulis di samping dinding. Tapi tidak ada dalam bahasa Arab yang di samping. Ala dia. Karena itu kata-kata ala pada Ar-Rahman al-Arsistawa tak bisa diterjemahkan ala artinya di atas. Kenapa? Karena Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam, tidak di luar, tidak berbentuk, tidak berwarna. Itulah yang disebut dengan laisa
kamislihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau dia di atas bisa ditunjuk. Di atas berarti bukan dia. Tapi kalau disebut Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kenapa aras yang disebut? Karena aras itu makhluk Allah yang paling rumit di antara makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Air dari surga aja dari aras, air dari samudra di bumi ini dari aras, air di mana-mana yang menyebabkan terjadinya kehidupan itu seluruhnya dari aras. Di aras itulah dijadikan oleh Allah suatu tempat mengatur alam semesta ini. Karena itu Allah pelihara baik-baik aras itu. Jadi Allah itu sifat Ar-Rahmannya, pengasih penyayangnya, melindungi aras dan memanage, mengatur aras sebaik-baiknya. Di sanalah Allah meletakkan rahasia-rahasia pengendalian alam semesta di aras. Bukan Allah bertengger di aras. Tidak. Kalau ada yang mengatakan bertengger di aras, berarti pola pikirnya pola pikir materialisme. Karena ada di atas, ada di bawah. Nama benda ini benda. Ada di atas, ada di bawah. Ada kiri, ada di luar, ada di dalam. Ada bentuk, ada warna. Ada ini warna biru, ini warna putih. Ada bentuknya, panjang tak bulat, besar ke bawah, besar ke atas, kecil ke bawah. Yang inilah yang berdimensi 8 itu, itu adalah benda. Tapi aliran Mujassimah dia bersekukuh dengan aliran materialisme sekarang menyebar ke seluruh Indonesia. Supaya kalian jangan mudah tertipu, jangan diterima akidah seperti itu. Yang sebahagian dibawa oleh murid Ibnu Taimiyah. Sebagian, tidak pula semua muridnya. Sebagian yang mengatakan Tuhan itu berupa benda, punya tangan. Cuma tangannya berbeda dengan tangan manusia. Dia di atas, tapi beda dengan di atas, seperti di atas meja. Dia punya kaki, cuma berbeda dengan kaki manusia. Tidak. Itu ayat-ayat mustabihat itu namanya kinayah, atau itu merupakan lambang atau majazi. Apa artinya majazi? Majazi itu apa? Perumpamaan, sindiran, majaz, alegori. Ya, sama dengan saya memasak nasi. Apa nasi yang kita masak? Tidak, beras yang kita masak untuk menjadi nasi. Tapi terlalu panjang nanti kalau kita sebut. Saya memasak beras dikasih air dalam periuk untuk menjadi nasi. Terlalu panjang, nggak praktis. Jadi sebutnya apa? Masak nasi. Seharusnya kalau nasi nggak dimasak lagi. Itu namanya menghemat bahasa. Begitulah bahasa Al-Quran. Lebih hemat dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Jangan disalahkan nanti. Ngapa tuh nggak ada masak nasi? Kalau ketawa kalian, masak nasi dimasak. Itu bahasa majazi. Bisa dipahami? Bisa? Untuk itu kita bisa membaca ayat Al-Quran yang wajib kita hafal. Coba buka Al-Quran. Ada Al-Quran? Buka Al-Quran surat mana Qurannya? Ambil. Surat 6. Surat 6 itu surat Al-An'am ayat yang ayat berapa? Ayat yang ke-101. Surat Al-An'am ayat 101.